Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ibnu, Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai Kopi. Kali ini kita akan membahas atau melaunching survei yang dilakukan oleh kami di Lembaga Survei Kedai Kopi tentang hak cipta dan manajemen royalti pada musik dan lagu. Survei ini kami lakukan di tanggal 27 Maret sampai 4 April 2025. Iya, kami lakukan survei ini saat di pertengahan Hari Raya Idul Fitri kemarin, seperti itu. Nah, ini kami lakukan survei karena memang banyak sekali ya di media sosial, di pemberitaan ya terkait kesejahteraan pembuat lagu atau pencipta lagu. Ya, ada Mas Ahmad Dhani yang dia sekarang di Komisi 10 menyuarakan terus-menerus ya dengan lembaga aksinya dengan beberapa musisi. Lalu juga ada Visi ya digawangi oleh Ariel, Arman dan musisi-musisi lainnya. Ya, jadi ada juga LMKN yang lainnya yang sudah melakukan tugasnya. Nah, kini kami ingin memotret ya dengan 1065 responden yang terdiri dari hampir di seluruh wilayah di tanah air. Memang persebarannya lebih banyak di Pulau Jawa seperti itu. Kita langsung next. Oke, yang pertama kami tanyakan adalah apakah Anda pernah mengikuti konser atau pertunjukan musik di Indonesia? Ya, pertunjukan musik ini bisa apa saja, termasuk di kafe. Ya, sebanyak 85,6% menjawab pernah, sisanya 14,4% menjawab tidak pernah. Ya. Lalu berapa kali ya Anda menonton konser atau pertunjukan musik di Indonesia dalam 1 tahun? Ini kami tanyakan kepada 912 responden yang menjawab pernah menonton konser atau pertunjukan musik. Ya. Sebanyak 2,5% itu dalam setahun lebih dari 10 kali nonton pertunjukan musik atau konser. Ya, dia bisa datang ke kafe atau datang ke konser seperti itu. Ya, paling banyak 57,7%, setahun hanya kurang dari 3 kali. Lalu 31,3%, 3-6 kali dalam setahun. Ya. Lalu kami tanyakan juga terhadap seluruh responden, 1065 responden, selera musiknya. Jadi ini multiple answer. Kalau multiple answer bisa dijawab lebih dari 1. 85%, 85,1% mereka menjawab selera musiknya pop. Lalu rock di 41,3%, dangdut 37,7%, klasik 22,3%, jazz 21,6%, K-pop 21,3%, alternatif 20,4% dan hip hop 14,5%. Ya, lalu kami juga tanyakan pengalaman mendengarkan musik masyarakat Indonesia. Ya, kami tanyakan tentang pengalaman mendengarkan musik masyarakat Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Yang pertama, apakah menginstal ya? Kalau di sini berlangganan ini maksudnya di aplikasinya diinstal di ponselnya masing-masing, ada streaming online, Joox, Spotify, YouTube atau lainnya. Yang menjawab iya ada 82,2%. Lalu dalam 10 tahun terakhir juga ada sebanyak 62,4% yang masih membeli CD ya atau album musik. Lalu sebanyak 42,7% menjawab pernah membeli kaset dalam 10 tahun terakhir. Itu zaman-zaman saya dulu tuh. Kaset ya zaman dulu akhir 90-an dan awal 2000-an kaset tuh harganya 5.000. Ya dulu Ceylon Seven segala macam ya Dewa 19 5.000 rupiah harganya. Lalu kami tanyakan terkait persepsi dan kebiasaan masyarakat dalam menikmati musik ya. Apakah pernah mendownload, menyimpan file lagu ya, ini memang kami tanyakan ya, tapi kami tidak sebutkan bahwa ini kegiatan ilegal ya. Ya jadi ini pernahkah mendownload lagu format MP3 ya. Ya yang 95,5% menjawab pernah ya. Tentu kalau mendownload MP3 di online ya, itu tentunya itu kegiatan yang kemungkinan besar itu adalah kegiatan ilegal. Sisanya 4,5% menjawab tidak pernah. Lalu apakah Anda pernah menciptakan lagu atau menyanyi secara profesional atau bekerja di industri musik? Ya, sebanyak 19,2% menjawab iya, sedangkan sisanya 80,8% menjawab tidak. Lalu menurut Anda, apa yang paling penting diperlihatkan dalam mendengarkan atau menikmati musik? 73% menjawab karyanya, 16% menjawab penyanyi yang menyanyikan lagu, hanya 11% yang menjawab memperhatikan pencipta atau komposer lagunya. Lalu kita akan lanjut terkait pemahaman tentang hak cipta dan royalti. Nah, kami tanyakan apakah Anda mengetahui tentang hak cipta dan royalti dalam industri musik. Sebanyak 67,1% menjawab ya, saya memahami keduanya. 21,8% menjawab pernah dengar saja.
lalu 6,8 hanya memahami hak cipta. Nah, lalu juga kami tanyakan, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan royalti musik? Ternyata ada 90,7% menjawab pembayaran atas penggunaan lagu atau karya cipta oleh pihak lain. Meskipun tadi ya yang memahami itu mengaku paham hanya 67,1%, tapi saat kami tanyakan ternyata ada 90,7 itu yang mengerti royalti musik itu apa. Oke. Selanjutnya kita tanyakan persepsi tentang kepemilikan hak cipta. Menurut Anda, siapa berikut ini yang memiliki hak cipta dalam dunia musik? Nah, ini multiple answer. Ya, orang yang menciptakan lirik lagu atau melodi lagu tersebut sebanyak 95,1%. Hampir seluruh responden menjawab bahwa hak cipta dalam dunia musik ini adalah orang yang menciptakan lagu tersebut. Lalu sebanyak 30,4% menjawab label rekaman atau perusahaan lagu. Lalu sebanyak 26,4% yaitu penyanyi yang membawakan lagu tersebut. Lalu kita tanyakan juga persepsi masyarakat tentang royalti musik dan penggunaan lagu secara komersil. Ya, menurut Anda jika ada seseorang ingin menggunakan lagu atau musik orang lain dalam hal komersil, ya, kegiatan mencari keuntungan, apa yang harus dilakukan? Sebanyak 83,8% menjawab ia wajib membayarkan royalti kepada lembaga atau pencipta lagu tersebut, ya. Lalu yang 9,7% ia hanya perlu izin dari penyanyi asli lagu tersebut, penyanyinya bukan pembuatnya, ya 9,7. Lalu 4,9% ia cukup meminta izin dari penggemar. Ya, ada loh, minta izin kepada penggemar. Ya. Ya, opini penggunaan komersialisasi lagu, ya. Ini kami tanyakan, kami cross check, ya, yang paham royalti dan yang tidak memahami royalti. Ternyata yang memahami royalti ya cukup banyak. Ya, ia wajib membayarkan royalti kepada lembaga atau pencipta lagu tersebut. Jadi orang yang memahami royalti ini, ya, dia banyak setuju, ya, terhadap kewajiban untuk membayarkan royalti kepada lembaga atau pencipta lagu tersebut. Ada di 88,0%. Sedangkan yang tidak mengerti royalti pun cukup banyak, ada 43,4% yang memilih pilihan ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengetahuan tentang situasi yang dikenakan saat royalti. Kami tanyakan, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak cipta yang dimanfaatkan secara komersil. Dalam situasi apa menurut Anda lagu seharusnya dikenakan royalti? Ya, sebanyak ini multiple answer, ya. Jadi sebanyak 85,5% ya saat dinyanyikan ulang oleh orang lain dalam konser, ya, dalam konser atau pertunjukan musik. Lalu saat diputar di video ada di radio TV ada 59%. Ya, lalu saat diunggah ke media sosial 40,7%. Ya, kalau di YouTube itu udah ada aturannya, ya. Yang memang ini yang banyak menjadi perdebatan adalah saat ya nyanyi-nyanyi yang tidak di-upload ke YouTube misalkan, ya, ada konser segala macam. Jadi tetap paling tinggi adalah 85,5% saat dinyanyikan ulang oleh orang lain, terutama dalam konser atau pertunjukan musik. Tapi ada juga yang menjawab ya saat diputar di usaha karaoke 38,4%. Seperti itu udah diatur di karaoke, lalu juga di restoran dan di kafe atau di mall di 31,4%. Lalu kami tanyakan juga opini kondisi ekonomi pencipta lagu. Ya, dari pertanyaan di bawah ini mana menurut Anda menggambarkan ya opini dari apa yang Anda ketahui? Sebanyak 52,6% ya setuju bahwa sependapat bahwa kondisi ekonomi pencipta lagu saat ini lebih rendah kesejahteraannya dibanding penyanyinya. Yang penyanyi yang alasannya tidak sejahtera karena tidak mendapatkan royalti lagu. Jadi sebanyak 52,6% itu setuju bahwa pembuat lagu ini ternyata, pencipta lagu ini ternyata kurang sejahtera karena tidak dibayarkan royaltinya. Kondisi saat ini di Indonesia. Lalu sebanyak 43,9% kondisi ekonomi pencipta lagu dan penyanyi sama-sama sejahtera. Sebanyak 43,9%. Ya. Ini hanya opini masyarakat. Seperti itu. Jadi ada 52,6% melihat bahwa pencipta lagu ini nggak lebih sejahtera dibanding penyanyi lagu yang
menyanyikan lagunya seperti itu. Lalu kami tanyakan, ya, isu ini kan dulu rame ya, ada Ahmad Dhani dan Once, ya, lalu sekarang juga ada Ahmad Dhani juga dengan Arman Maulana, Ariel, visi dan aksi itu. Ya, kami tanyakan apakah Anda mengikuti? Ada 57,3% mengikuti perseteruan soal royalti. Ya. Lalu yang pernah dengar sekilas hanya 40,3%. Yang tidak tahu 2,4%. Jadi para responden ini cukup banyak yang mengetahui dan bahkan mengikuti di 57,3%. Lalu kemarin juga sempat ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta terkait hak cipta, ya, kasus antara Agnes Monica dan Ari Bias. Nah, dari skala 1 sampai 10, ya, apakah setuju dengan putusan dari PN Jakarta terkait pelanggaran hak cipta yang dimana Agnes Monica diputus untuk memberikan ganti rugi 1,5 miliar kepada Ari Bias. Yang menjawab setuju ada 73,2% dengan poin rata-rata 7. Antara 1 sampai 10, poin rata-ratanya 7. Jadi yang poinnya 6 sampai 10 itu ada 73,2%. Sisanya 26,8% tidak setuju. Ya. Lalu opini perizinan untuk menyanyikan lagu kepada pencipta. Jadi ini kami tanyakan opini terkait sebelum nyanyi itu harus izin sama si pencipta lagu. Ya, yang menjawab 63,5% ini iya wajib izin kepada pencipta lagu dan membayar royalti kepada pencipta lagu. Jadi nggak hanya izin tapi juga membayar royalti terhadap pencipta lagunya, seperti itu. Lalu di 21% tidak perlu selama sudah bayar royalti ke LMK. Ya, nggak perlu bayar asalkan sudah bayar ke LMK, itu 21%. Lalu ada 13% ya wajib izin ke pelaku pencipta lagu tanpa bayar, izin doang nih 13%. Ya, next kita yaitu opini dalam pencipta lagu mendapatkan royalti. Ada 91% yang setuju bahwa pencipta lagu harus mendapatkan royalti setiap kali lagu digunakan. Ada 91%. Ya, tapi ada juga 7,4% yang menjawab tidak setuju setiap kali lagu digunakan. Ya, rata-rata tadi kan ada 91% yang setuju, ya, royalti dibayarkan kepada pencipta lagu dengan rata-ratanya 8,3%, sangat tinggi. Ya. Lalu kami tanya juga opini ketika penyanyi mendapat perlindungan hukum dan transparansi pembayaran royalti. Jadi kami tanyakan juga, ya kan, penyanyi juga harus mendapatkan kepastian hukum. Ya. Jadi kami tanyakan seberapa Anda setuju untuk penyanyi yang bukan pencipta lagunya, ini penyanyi yang bukan pencipta lagu, untuk dilindungi hukum dalam membawakan lagu serta kepastian, ya, sebagaimana mekanisme izin penggunaan lagu dan transparansi pembayaran royalti. Ya. Yang setuju 86,5%, yang tidak setuju 11,2%. Ini maksudnya begini. Jadi ada penyanyi, ya, yang dia mungkin royaltinya sudah dibayarkan oleh si penyelenggara acara atau sudah dibayarkan lewat LMKN. Dan ini harus dibuat transparan sehingga si penyanyi nanti ini dilindungi hukum. Jadi dia nggak ditagih-tagih gitu. Nah, jadi ini masyarakat sebagian besar setuju di 86,5%. Ya. Lalu juga kami tanyakan terkait aksi dan visi. Ya. Yang menjawab keduanya sama penting, ya, di 75,8%. Yang menjawab mendukung aksi saja itu ada 15,5%, yang menjawab mendukung visi aja 6,9%. Tetapi prinsipnya masyarakat itu mencintai karya seni dari para musisi. Ya, dari sini saja menganggap keduanya sama-sama penting di 75,8%. Nah, ini adalah opini dari masyarakat. Lalu opini terhadap royalti konser. Ya, saat Anda mengikuti konser musik atau pertunjukan musik lainnya, apakah Anda peduli lagu yang dibawakan dalam konser tersebut sudah membayar royalti? Ya, yang menjawab peduli 52,7%. Ya, membuat tidak peduli, saya hanya hiburannya saja ada di 24,1%. 23,1% menjawab saya selalu mengikuti konser musik dengan penyanyi asli dari lagu tersebut. Kan sekarang banyak penyanyi cover ya. Nah, jadi ini konteksnya pertanyaan ini muncul salah satunya ini. Lalu menurut Anda siapa yang seharusnya membayar royalti untuk lagu yang dinyanyikan dalam konser yang sifatnya komersil?
ini sebanyak 57,5% menjawab penyelenggara konser atau pertunjukan, 37% menjawab si penyanyi lagu di konser atau pertunjukan. Ya. Lalu 3,9% menjawab tidak perlu bayar karena sudah izin. Nah, lalu kita tanyakan terkait pihak pengelola royalti. Menurut Anda, siapa yang berwenang dan berperan dalam mengelola royalti lagu di Indonesia? Sebanyak 50,6% menjawab lembaga yang berwenang, sebanyak 48,3% langsung membayar ke pembuat lagu. Nah, ini kan kalau model di Amerika gitu, langsung membayar ke pembuat lagunya. Nah, tapi ternyata yang menjawab lembaga berwenang cukup gede ya, 50,6%, yang membayar ke pembuat lagu juga besar, 48,3%. Lalu Anda tadi menjawab lembaga berwenang dalam mengelola royalti lagu. Lembaga mana yang Anda maksud ya? Ini ada LMK tapi tidak disebut ya LMK yang mana. Ini adalah 57,1% LMKN ya. Lalu ada Kemenkumham HAKI juga disebut 10,9%, label rekaman 8,5%. Ya, lalu lembaga negara yang lainnya 6,9%, ada WAMI disebut 4,8%, lembaga khusus asosiasi musik 3,7%, YKCI 3,7%. Next, masalah dan sistem pemberian royalti di Indonesia. Menurut Anda, apa permasalahan utama dalam sistem royalti di Indonesia? Ini kami tanyakan ya kepada seluruh responden sebanyak 1065. Kurangnya transparansi dari lembaga pengelola royalti 44%. Lalu minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang royalti 29,5%. Ketidakjelasan siapa saja yang harus membayar dan menerima royalti 26%. Jadi ini ada dua item ya jawaban masyarakat yang cukup yang rame-rame ya terkait kurangnya transparansi dari lembaga pengelola royalti dan tadi ketidakjelasan siapa yang harus membayar dan menerima royalti. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, jika royalti tidak disalurkan dengan baik, ya menurut Anda apa yang menjadi penyebab utamanya? Sebanyak 40,9% menjawab sistem data dan pelaporan penggunaan lagu musik yang lemah. Lalu lembaga pengelola yang tidak transparan 33,9% dan 20%-nya adalah edukasi yang kurang kepada pengguna lagu mengenai royalti. Oke, lalu opini terkait sistem royalti yang ideal. Ya, ini dari masyarakat kami tanyakan semua. Yang ideal paling tinggi menurut masyarakat adalah semua izin harus melewati satu lembaga agar rapi. Lalu 28,1% dapat izin langsung dari pencipta lagu. Namun pembayaran royalti tetap melewati lembaga. Lalu 19,9% izin dan pembayaran royalti langsung kepada pencipta lagu, direct licensing. Ya, lalu 8,5% langsung melakukan izin kepada pencipta lagu tanpa membayar royalti dan tanpa bergantung pada lembaga. Waduh, itu enak bener, udah minta izin tapi nggak bayar. Itu ada tuh yang buat 8,5%. Oke. Lalu kami tanyakan juga terkait apa ya ini ya? Tingkat kepuasan ya lembaga manajemen kolektif ya. Kami tanyakan tingkat kepuasan yang puas ada di 62,7% dengan rata-rata nilainya di 6,75 dari poin 0 sampai 10. Yang menjawab buruk ada di 27%, yang tidak tahu ada di 10,3%. Oke. Kita selanjutnya ya, tingkat persetujuan penggunaan royalti untuk operasional LMKN. Jadi LMKN ini memang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, tetapi tidak ada APBN, tidak ada kewajiban bagi negara untuk memberikan APBN untuk jalannya organisasi LMKN. Jadi kami tanyakan ya, apakah Anda setuju bila sebagian besar dana royalti itu digunakan untuk dana operasional LMKN? Karena kemarin isunya kan seperti itu yang beredar juga. Ya setuju menjawab 65,4%, yang tidak setuju ada 34,6%. Nah, lalu kami tanyakan persetujuan terhadap sistem direct licensing dalam pembayaran royalti. Jadi direct licensing ini dia adalah langsung membayar terhadap pencipta lagu maupun produser penerbit musik, atau yang ini adalah si pemilik hak cipta dari lagu tersebut. Ya, sebanyak 85,3% setuju direct licensing, yang tidak setuju ada 14,7%. Oke, ini adalah isu terkait pembayaran royalti. Yang pertama kami tanyakan kepada seluruh responden. Kita bicara soal isu dalam pembayaran royalti. Yang pertama,
Apakah Anda bersedia membayar lebih mahal, misal makanan di kafe, atau harga tiket konser, jika pencipta lagu dan penyanyi menerima hasil royalti secara adil? Nah, yang menjawab bersedia membayar lebih mahal itu cukup besar, ada 80,1%. Yang tidak bersedia ada 19,9%. Ya. Lalu dari mana Anda mengetahui informasi tentang royalti musik ini? Sebagian besar menjawab dari media sosial, ya, 82,3%. Ini multiple answer, jadi bisa menjawab lebih dari satu. Lalu pemberitaan online, ya, 60,8%. Pemberitaan media massa 59,4%. Dari artisnya, ya, artis favorit 19,2%. Teman kerabat ada 11%. Oke, seperti itu hasil dari survei Kedai Kopi terkait hak cipta dan royalti lagu. Semoga ini menjadi hal yang bisa membantu masyarakat dan para musisi untuk bisa mengambil sikap ke depan, apalagi jika dibutuhkan nantinya revisi terhadap berbagai undang-undang terkait royalti lagu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.